bentar. Kalau di statistika bisnis kalian dijelasin model regresi linear? Regresi. Dijelasin nggak? Regresi. Lupa. Oke, ya sudah. Oke, baiklah. Bentar. Kalau di statistik ada yang namanya model regresi linear. Sebentar saya coba. X1 plus beta kali. Bentar. Ini yang kalau yang model persamaan kayak gini, masih ingat apa enggak? Udah pernah dijelasin kan ya sama Pak Dian? Seharusnya sudah. Sama Pak Anang juga mungkin sudah diingatkan kembali. Nah, model regresi linear di sini yang pertama itu C. C itu adalah konstanta tetap. Ditambah dengan B. B itu konstanta yang bisa berubah terkait sama tergantung dari X1-nya. Dan juga ditambah dengan error. Nah, error ini nanti yang bisa menentukan model kita, persamaan kita itu betul, salah, atau mendekati kebenaran. Nah, ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi nanti kita akan belajar tentang regresi linear, tapi secara overview saja. Karena harusnya regresi sudah dipelajari di statistika bisnis dan juga di manajemen operasi bisnis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian role of forecasting in a supply chain. Nah, basisnya atau dasar dalam melakukan planning forecasting supply chain itu, yang pertama adalah adanya jadwal produksi. Kemudian ada juga inventory atau stok. Dan ada juga aggregate planning. Kalau di dalam supply chain, yang namanya aggregate planning itu biasanya berbentuk bulanan, planning bulanan. Dalam satu bulan harus memproduksi berapa total unit, total families product, dan dibutuhkan berapa jumlah tenaga kerja, serta jam kerjanya dalam satu bulan agregat. Kalau sudah dibagi menjadi mingguan, harian, itu berbeda lagi. Pokoknya inti dari agregat itu biasanya dalam satu bulan. Satu bulan pertama, satu bulan kedua, satu bulan ketiga. Gitu. Nah, kemudian ada lagi elemennya adalah sales force allocation. Kalau perencanaan, produksi, inventory, procurement, atau semua perencanaan yang terkait dalam supply chain management, pasti diawali dari demand. Demand dari sisi pelanggan. Nah, demand ini bisa diketahui dengan cara prediksi dari pasar atau market research, atau bisa juga dari data internal, database dari perusahaan. Nah, nanti ketahuan selama satu periode agregat planning, 1 bulan, demand-nya ada berapa unit, ada berapa lot unit. Nah, dari demand dari sisi customer kemudian ditarik ke belakang. Sales-nya mereka harus menyediakan supply berapa jumlah unit atau jumlah lot yang harus disediakan dalam 1 bulan. Setelah ada sales force allocation, kemudian ditarik lagi. Dengan adanya pemberian promosi dari internal perusahaan, terus kemudian ada bundling, dan ada juga new product launch, strategi-strategi ini kemungkinan harus menyediakan kebutuhan produk yang lebih banyak dari demand. Oke, dari sini paham? Sampai di bagian sales
atau di bagian front end-nya perusahaan. Nah, diketahui berapa jumlah lot atau total produk yang harus sedia untuk dijual dalam satu periode. Kemudian kembali di internal perusahaan. Mereka harus membuat alokasi atau perencanaan tentang plant, equipment investment, dan budgetary planning. Ini terkait sama finansialnya. Jadi kebutuhan total yang harus disediakan untuk dijual, misalkan dalam bulan September perusahaan Aqua, air minum Aqua harus menyediakan sejumlah 10.000 botol Aqua siap jual. Ini di bagian Salesforce allocation. Nah, nanti di bagian budgetary planning internal perusahaan nanti akan dihitung untuk menyediakan 10.000 botol air minum pada bulan Oktober, contohnya akhir Oktober, tanggal 31 Oktober, berapa kebutuhan finansialnya untuk produksi. Nah, bagaimana mereka bisa tahu alokasi budget dan perencanaan produksinya? Mereka akan memberikan informasi tersebut ke bagian inventory dan procurement, dan bagian produksi, operational production. Mereka di bagian operasional production ini mereka harus bisa menghitung untuk memproduksi 10.000 botol dalam waktu kurang dari 1 minggu atau 1 bulan contohnya. Dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober dibutuhkan misalkan 100 jumlah tenaga kerja. Ini workforce planning. Nah, 100 tenaga kerja ini adalah tenaga tetap yang bekerja di air minum Aqua. Karena misalkan waktunya kurang dari 2 minggu, berarti mereka harus meng-hire tenaga kerja lainnya, pakai outsource di pabriknya. Nah, ini perencanaan seperti ini dilakukan di bagian operasional. Setelah ada berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, berapa botol plastik yang dibutuhkan, berapa liter atau satuan yang air yang dibutuhkan sama mereka, terus kemudian juga labelnya, tutupnya juga berapa yang dibutuhkan, kemudian ada overtime atau enggaknya. Nah, itu mereka yang menentukan, sekaligus bisa dapat finansialnya, budgetnya yang dibutuhkan untuk memproduksi 10.000 botol air minum pada tanggal 31 Oktober. Nah, nanti akan di-pull kembali ke bagian Salesforce allocation. Apakah sesuai untuk memproduksi 10.000 botol, mereka perlu budget yang misalkan 1 miliar rupiah. Misalkan dibutuhkan budget 1 M selama kurun waktu 1 bulan produksi. Apakah itu sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan atau tidak? Nanti bagian finance yang menentukan. Nah, semua bagian ini, mulai dari yang tadi front end hingga back end, harus terkait satu sama lain dan harus diintegrasikan. Oleh karena itu biasanya untuk perusahaan besar mereka menggunakan ERP atau SAP atau business intelligence yang lainnya. Jadi mereka tidak menghitung manual, tapi mereka pasti punya sistem sendiri yang terintegrasi. Nah, ini contoh dari sales and operation planning process. Membutuhkan 5 bagian. Yang pertama ada business planning atau budget and financial forecast. Nah, nanti akan ada estimasi berapa budget yang bisa disediakan oleh perusahaan untuk 1 kali produksi atau untuk 1 periode produksi. Nah, sementara itu dari
unconstrained marketing plan dari Salesforce location-nya, mereka bisa memprediksi orders on hand, current customers, new customers, competition, terus kemudian ada strategi pricing dan ekonominya juga, dan ada new products yang akan dirilis. Nah, nanti informasi ini akan dikumpulkan oleh bagian sales atau bagian marketing juga. Sementara itu, di bagian resource plan atau operasional, mereka juga bisa menghitung inventory yang ada atau stok yang ada di gudang itu seberapa, dan mereka harus menambah jumlah stok yang di gudang, itu namanya replenishment, dan juga capacity constraints-nya, mix constraints-nya terkait dengan ketersediaan materialnya, dan juga transportasi storage-nya, mereka akan punya semua informasi tersebut di bagian tersimpan di operation division. Nah, dari 2, 5, kemudian ada informasi tentang sales plan dan operations plan, ini akan dicocokkan dengan volume sales dan operations planning. Ini tugas dari internal perusahaan, mereka yang mengintegrasikan, memakai sistem, memakai teknologi, sehingga output-nya adalah detailed planning and execution systems. Ada APS, ada production planning, ada plant scheduling, dan supplier scheduling. Dari sini paham? Paham ya? Saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari alternative production system planning situation. Ini contoh yang ada di buku Bowersox. Oh iya, sebelumnya saya belum menjelaskan. Jadi slide ini saya ambil sebenarnya dari slide Sunil Chopra yang terkait dia bukunya adalah Operations in Supply Chain kalau nggak salah. Dan biasa digunakan untuk program jurusan teknik industri atau teknik-teknik yang lain yang harus belajar mengenai manajemen rantai pasok dan operational research. Nah, nanti di bagian bawah-bawah dari slide ini akan ada penjelasan tentang rumus-rumus yang digunakan untuk memprediksi permintaan. Nah, tapi mungkin nanti akan saya jelaskan secara brief, secara singkat saja, karena ini kalian administrasi bisnis, jadi kalian cuman harus tahu pokoknya, intinya, ini harus ngapain dan harus dijalankan seperti apa. Inti bahasannya untuk administrasi bisnis. Nah, karena yang di bagian Sunil Chopra ini dia lebih ke teknik, saya mix juga dengan beberapa pembahasan dari Bowersox, buku referensi utama kita, dan ini salah satu summary yang dibahas di buku Bowersox. Nah, contohnya di sini ada time period-nya. Kalau tadi saya bilang agregat itu biasanya dalam bulan, ini asumsikan saja. Time period 1 itu bulan Januari, time period 2 itu bulan Februari, 3 itu Maret, 4 April, dan Mei. Dari Salesforce allocation, contohnya demand atau permintaan yang diidentifikasi oleh tim Salesforce, yang di bulan Januari ada 200, bulan Februari 200, dan pada bulan April 600, serta bulan kelima itu lebih standar lagi ke 200. Sementara dari divisi operasi, operational division, mereka bisa memproduksi standarnya adalah 300 per bulan. Nah, skemanya ada 2. Skema yang pertama, mereka bisa menggunakan overtime atau waktu lembur pekerja. Bisa overtime atau bisa meng-hiring pekerja yang lain, outsource. Untuk bisa memenuhi pada bulan April, mereka harus menyediakan 600 jumlah units. Nah, ini untuk alternatif yang pertama.
Terus ada alternatif kedua, menyediakan stok mulai dari bulan Januari. Meskipun demand-nya pada bulan Januari cuma 200, jadi mereka masih ada lebihnya 100 yang bisa disimpan ke storage atau gudang. Nah, untuk alternatif yang pertama dengan skenario lembur atau menambah jumlah pekerja, produksinya akan tetap 200, 200, 200, tapi kemudian pada bulan April mereka akan menambah pekerja outsource ataupun pekerja yang ada diminta lembur supaya mereka bisa memenuhi demand 600. Dan kemudian kembali pas di bulan Mei mereka produksi secara normal 200. Dan ini tidak ada inventory carry over. Inventory carry over biasanya memakan biaya inventory cost. Inventory cost yang biasa kalian sebut di bisnis dan juga di bagian financial business. Dua, skenario-nya perusahaan bisa memproduksi secara normal. Jadi produksi dengan kapasitas full dari perusahaan per bulan diproduksi 300, 300, 300, dan sisa dari bulan Januari, Februari, dan Maret dikumpulkan untuk bisa memenuhi demand di bulan keempat. Akan tetapi, meskipun mereka tidak ada overtime cost, tapi mereka ada inventory carry over cost. Nah, perbandingan antara lebih baik mana menggunakan skenario 1 atau skenario 2, ini tergantung dari yang pertama adalah biaya tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua tergantung juga dari suppliernya, apa bisa menyediakan produk raw material pas di saat mereka ingin memproduksi pada bulan April, atau mereka harus bisa menyediakan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, itu tergantung juga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah inventory carry over. Karena biasanya inventory, biasanya kalau contoh di Indonesia, misalkan, untuk usaha ikan asin jambal roti, misalkan. Karena masing-masing UMKM cuma punya gudang terbatas, dan tokonya juga sangat kecil. Nah, mereka harus bisa mencari alternatif di tempat untuk menyimpan hasil produksi ikan jambal roti yang sudah siap dijual. Walaupun produk tersebut tahan lama, tapi mereka harus memikirkan waktunya untuk untuk transportasi antara tempat produksi dan juga ke gudangnya. Karena mereka harus menyewa orang juga, dan menyewa tempat, serta menyewa transportasi. Dibandingkan apabila dengan pada saat bulan April, mereka pengusaha ikan jambal roti, mereka harus menyediakan langsung 600 jumlah ikan jambal roti yang harus disediakan pada bulan April, menggunakan sistem lembur. Nah, ini dua alternatif yang mungkin harus nanti bisa kalian ketahui dengan menggunakan forecast dan juga perhitungan tentang cost minimization dan juga maximization profit. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Belum sih, Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah pengaruh dari penambahan produk dalam kurun waktu tertentu dan juga perbedaannya pengaruh dari skala ekonominya. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri, industri itu memegang peranan penting. GDP Indonesia itu paling banyak berasal dari industri. Baik micro, small,
dan juga medium enterprises. Nah, antara MSME ini dibandingkan dengan large enterprises, ini bisa head to head. Jadi MSME ini, jadi UMKM ini, kalau di Indonesia ada banyak sekali jumlahnya. Kalau di total mereka bisa menghasilkan GDP yang head to head atau 11-12 sama large enterprises. Misalkan large enterprises-nya di Toyota, terus kemudian Danone, Unilever, terus kemudian ada bank-bank yang besar. Nah, ini hampir sama GDP atau peran ekonominya di Indonesia. Nah, low economics of scale ini biasa untuk UMKM. Nah, kemudian kalau high economies of scale ini biasanya untuk large enterprises. Nah, biasanya kalau long response time experience in penambahan produk ini akan digunakan untuk skala ekonomi yang lebih besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah stable, mereka akan menggunakan time series. Mereka akan lebih melihat ke historical data untuk memprediksi jumlah demand atau jumlah supply dan demand di waktu mendatang. Berbeda dengan short response time experience in replenishing product. Nah, ini lebih cocok untuk low economics of scale. Itu inti dari slide yang ini, nanti bisa kalian baca lagi. Pokoknya antara skala ekonomi bisnis yang kecil dan skala ekonomi bisnis yang lebih besar, mereka akan mempunyai dua perbedaan. Mereka akan lebih berpengaruh. Yang pertama, kalau yang low ekonomi akan berpengaruh kepada yang terdekat, prediksi yang terdekat di bulan-bulan berapa bulan sebelumnya. Sementara kalau yang high economies of scale, dia biasanya seasonal dan lebih terkait ke time series, historical. Dalam bentuk tahun, 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya bisa diprediksi. Nah, kalau Indonesia sendiri pun, karena dia sudah termasuk ke high economies of scale, dia biasanya pakai time series. Kalau di FAO, biasanya pakainya 10-20 tahun ke belakang untuk memprediksi jumlah kebutuhan, misalkan bahan pokok consumer goods atau agriculture products ke 2 tahun ke depan. Jadi untuk misalkan contohnya saya ambil kebutuhan beras di Indonesia, kebutuhan konsumsi beras di Indonesia selama tahun 2021 dan 2022 bisa diprediksi menggunakan time series model, menggunakan data 10-20 tahun ke belakang. Nah, ini contoh untuk demand forecasting. Nah, karakteristik dari forecast sendiri yang pertama, tidak ada forecast atau prediksi yang bisa akurat. Masih ingat nggak yang namanya confidence level, confidence interval, pembahasan di statistika bisnis? Masih ingat nggak? Iya, ada. Apa coba confidence level sama confidence interval itu? Kan lebih ke yang agak inget tuh confident interval kalau nggak salah, Bu. Tingkat kebenaran gitu kan, Oke, Bu. si A, gimana? Tingkat kebenarannya gitu kan, Bu. Confidence, gimana? Tingkat kebenaran Gimana? dalam memprediksi itu, iya nggak sih, Bu? Yang confident internal. Dalam memprediksi. Oke, Lupa sebentar. ya. Saya mau tanya. Confident. Bentar. Oke, bentar, ada lagi nggak? Kalau Dinda gimana? Masih ingat nggak confidence interval atau confidence level? CI atau CL? Kalau ditanya ingatnya sih cuman ingat judul aja, Bu. Lupa lagi itu maksudnya gimana. Oke. Kalau Sangada masih ingat nggak? Oh,
confidence interval tuh kayak penaksiran gitu nggak sih, Bu? Iya, betul. Betul. Oke, Sang Ada, Dominic, masih ingat nggak? Yang sebesar tingkat kepercayaan sebesar 2% atau 5% gitu ya, Bu? Atau bukan? Ini siapa, Dominic ya? Iya, Bu. Suaranya Dominic. Oke. Penaksiran. Iya, benar banget. Jadi confidence itu tingkat kepercayaan. Confidence level itu tingkat kepercayaan, confidence interval itu range kepercayaan. Nah, Oh iya. kepercayaan jadi kepercayaannya itu dihitung dari prediksi kita atau model kita. Biasanya kalau menggunakan tools statistik, karena prediksi ini tadi tidak selalu akurat, pasti ada yang tidak akurat di dalam prediksi itu. Nah, makanya menggunakan confidence level dan juga confidence interval. Kalau confidence level yang biasanya itu ada plus, minus, terus ada errornya berapa. Nah, kalau confidence interval, dari konstanta tadi dikurangi dengan confidence levelnya minus sama ditambah dengan confidence levelnya. Itu namanya interval. Nah, kalau mengulang lagi, di statistika itu ada yang namanya standar error. Jadi model kalian atau perhitungan kalian, rumus kalian atau persamaan kalian, itu pasti ada errornya. Error 1%, error 5%, dan juga error 10%. Kalau untuk misalkan diagnosis di kesehatan atau dari dokter atau biasanya untuk medical health, itu mereka harus menggunakan 1%. Toleransi untuk kesalahan prediksi modelnya atau diagnosis dari dokternya itu harus kurang dari 1%. Sehingga bisa dikatakan 99% prediksi dari atau diagnosa dari dokter tersebut benar. Sementara kalau untuk ilmu sosial, itu biasanya memakai 5% error atau 10% error pun masih boleh. Karena sosial. Jadi tingkat akuratnya masih ada level sampai 10%. Jadi 90% akurat itu masih boleh kalau di ilmu sosial. Kalau di supply chain sendiri, biasanya yang dipakai adalah 5%. 5% error, sementara 95% itu akurat asumsinya. Ya. Nah, karena prediksi atau peramalan itu pasti ada ketidakakuratan, jadi kita sebagai tim SCM harus bisa menghitung juga errornya. Nah, nanti error bisa dihitung dengan standard error, bisa dihitung dengan mean square error, atau bisa dihitung dengan mean absolute squared error. Kalian nggak perlu ingat atau nggak perlu harus tahu rumusnya, tapi yang penting kalian tahu bahwa SI, MSI, MAD, dan juga MAPI itu pasti terkait sama error. Oke. Nah, terus kemudian prediksi dalam jangka waktu yang lebih lama atau panjang menggunakan time series biasanya itu kurang akurat apabila dibandingkan dengan short term forecast. Nah, jadi kalau misalkan karena kasus pandemi ini, saya ambil contoh produksi, saya ambil contoh misalkan restoran. Misalkan restoran all you can eat. Mereka ingin memprediksi, mereka harus menyediakan berapa jumlah daging, berapa jumlah seafood, berapa jumlah vegetables-nya, terus kemudian untuk nasinya dalam 1 bulan ini, 1 bulan mereka misalkan dalam nanti deh contohnya untuk November, restoran Hanamasa misalkan,
untuk bulan November mereka harus menyediakan, mereka harus order berapa sayur, terus berapa daging, berapa seafoodnya, mereka harus menyediakan berapa, itu lebih cocok apabila dilihat dengan short term forecast. Jadi mereka menggunakan data demand atau data kunjungan atau data konsumsi di restoran selama bulan Oktober, Agustus, dan juga Juli. Kalau si restoran Hanamasa ini tadi menggunakan misalkan data di tahun 2018, November 2018 atau November 2019, itu pasti dia akan sesuai untuk Hanamasa. Karena 2018, 2019 belum ada pandemi. Sementara pada saat ini ada keterbatasan di restorannya karena PSBB, mereka cuma bisa menerima 50 atau 25% dari kapasitas restoran. Nah, karena itu kebutuhan untuk di restorannya bisa diprediksi dengan short term. Yang tadi dari bulan Oktober, Agustus, dan juga Juli. Biasanya untuk prediksi memakai 3 bulan sebelumnya. Nah, ini nanti bagaimana cara memprediksinya akan saya jelaskan di bawah, rumusnya bagaimana, contoh perhitungannya bagaimana. Nah, kemudian untuk aggregate forecast are usually more accurate than disaggregate forecast. Jadi perencanaan agregat itu biasanya lebih akurat daripada kalau misalkan perencanaan disagregat, lawan dari agregat. Tadi saya bilang perencanaan agregat itu biasanya dalam 1 bulan full. Kebutuhan selama 1 bulan. Kalau disagregat itu kebutuhan langsung ke unitnya, langsung dibagi ke unitnya. Contoh Hanamasa tadi, perencanaan agregatnya ini adalah dalam 1 bulan, di bulan November mereka harus menyediakan berapa porsi all you can eat. Semuanya include sayuran, kemudian bahan makanan pokoknya, terus kemudian side dishes-nya juga include. Apabila dibandingkan dengan disagregat, disagregat ini satu-satu dihitungnya. Jadi misalkan ikan ini mereka harus menyediakan berapa kilo ikan, atau misalkan nasinya berapa kilo. Terus kemudian sayurnya, sayur wortel, terus ada sawinya, mereka harus pesan berapa dari supplier. Nah, ini contoh dari disagregat. Biasanya kalau ini ada keterbatasan, karena untuk all you can eat, biasanya mereka makannya dalam porsi paket-paketan. Misalkan porsi 1 kali ambil, 2 kali ambil, 3 kali ambil. Untuk restoran all you can eat. Itu contoh untuk Hanamasanya, untuk perbandingan dari agregat dan disagregat. Kemudian secara umumnya distorsi dari informasi itu penting untuk perusahaan. Contohnya bisa dari pihak eksternal. Bisa dari kebijakan, bisa dari sosial, bisa dari lingkungan juga. Nah, ini yang biasa menimbulkan prediksi itu semakin tidak akurat. Itu pengaruh dari lingkungan eksternal. Dan juga dari misalkan misinformation dari internal perusahaan sendiri. Misalkan contohnya, kalau tadi di bagian Salesforce, mereka salah mengestimasi. Mereka mengestimasi di Hanamasa misalkan kebutuhan untuk 1 bulan, di bulan November mereka harus menyediakan misalkan 200 porsi. 200 porsi untuk all you can eat. Tapi ternyata kemudian mereka tidak mencari tahu dulu bahwa nanti di Bandung atau di kota-kota besar ternyata ada kebijakan PSBB atau kebijakan bahwa restoran-restoran harus tutup. Nah, ini distorsi dari informasi yang bisa mempengaruhi nanti ternyata mereka sudah misalkan menjadwalkan untuk pengiriman barang dari supplier. Nah, ini distorsi informasi ini yang ada di internal dan juga eksternal itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya komponen dan metode dalam perencanaan, dalam peramalan permintaan ini
ada antara lain yang pertama adalah past demand, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa biasanya perusahaan besar menggunakan historical data, time series data, dari 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ke belakang. Nah, kemudian ada juga lead time of product replenishment. Ini artinya adalah kapan perusahaan atau tim operasional itu harus menyediakan sejumlah unit pada waktu tertentu sebelum produk tersebut dibutuhkan. Jadi untuk penambahan stok yang ada di gudang. Nah, kemudian ada juga terkait dengan planned advertising dan juga marketing efforts. Ada juga price discounts, dan ada juga dari eksternalnya, ada state of economy di dalam suatu negara atau regional, serta bagaimana kompetitor beraksi sebelum kita. Jadi kalau misalkan di perusahaan sebelum kita merencanakan suatu penamalan demand dan juga kita menjadwalkan produksi, menjadwalkan pembelian ke supplier atau procurement, kita juga harus mengetahui dari state of economy dan juga kompetitor kita. Misalkan kompetitor kita sudah, misalkan contoh dari Hanamasa, pesaingnya ada misalkan restoran family. Restoran family ini mereka mengadakan promo. Jadi untuk misalkan satu kali acara ulang tahun atau acara pernikahan. Jadi mereka akan mengundang satu grup, misalkan 10 sampai 20 orang meskipun dalam kondisi PSBB. Jadi satu restoran family di booking untuk sejumlah 10 sampai 20 orang untuk acara tertentu. Sementara itu lokasinya dekat dengan Hanamasa. Nah, karena kompetitor sudah ada program promo seperti ini, nah ini pasti akan mempengaruhi demand atau mempengaruhi permintaan dari Hanamasa. Jadi mereka harus sedikit mengurangi dari dari jumlah peramalan demand yang sudah mereka hitung. Karena apa? Kalau misalkan tadi yang restoran family ini tadi sudah mengeluarkan promosi seperti itu, kemudian Hanamasa masih tetap dengan alokasi mereka, kemungkinan nanti akan ada beberapa perubahan terkait misalkan nanti kelebihan peramalan permintaan. Jadi mereka punya stok kelebihan sehingga harus dibuang atau harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Akan menimbulkan cost juga. Nah, selanjutnya untuk metode peramalan permintaan ini bisa menggunakan yang pertama kualitatif, ada juga time series, ada juga kausal, dan simulasi. Kalau kualitatif, ini biasanya untuk toko kelontong atau biasanya untuk skala ekonomi yang lebih kecil. Biasanya cuman kalau di toko kelontong, misalkan si ibu penjualnya, dia ingin tahu, nanti bulan November saya harus pesan berapa kilo beras, itu biasanya langsung saja dari si ibu. Si ibunya punya uang berapa, dan si suppliernya bisa menyediakan berapa kilo beras. Nah, itu dari sisi subjektif si ibunya dan juga tergantung pada judgement si ibu. Karena nanti kalau misalkan ada di tengah November ternyata berasnya sudah habis sedangkan permintaannya banyak, si ibu akan order lagi berasnya. Itu contohnya untuk toko kelontong. Kalau time series ini biasanya digunakan untuk perusahaan skala nasional, multinasional, dan juga internasional. Mereka menggunakan data berbasis tahunan, bukan lagi bulanan atau harian atau mingguan, tapi menggunakan tahunan.
dan juga menggunakan misalkan 10 dasawarsa, 10 tahunan. Kalau skala ekonomi negara sendiri, mereka biasanya memakai dasawarsa. Nah, menggunakan historical data dari 10 tahun, minimal biasanya kalau untuk perusahaan nasional pakainya 2 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Tapi kalau skala ekonominya besar, seperti Indonesia, misalkan, itu pakainya dasawarsa. Oke? Alasannya kenapa? Karena bisa memprediksi demand yang lebih stabil. Kecuali ya, ada pengecualian jika terjadi pandemic outbreak. Ada causal. Causal ini hubungan antara demand dan juga faktor eksternal. Contohnya tadi ada eksternal yang state of economy, ada juga dari kompetitor, dan ada juga misalkan pandemi itu juga termasuk ke causal juga. Nah, faktor eksternal ini kemudian prediksi oleh si internal perusahaan. Jadi harus ada koordinasi dengan pihak luar. Nah, sebentar, ini tadi ada yang komen di chat kah? Oh, oke, tadi udah. Nah, selanjutnya ada simulasi, imitate consumer choices that give rise to demand. Jadi ini adalah full strategi untuk peramalan demand dari perusahaan. Jadi mereka akan misalkan contohnya ada kafe yang baru buka. Mereka akan membuat simulasi dengan cara program pemberian opening promo di restoran, misalkan buy one get one, terus atau di jam-jam tertentu mereka akan memberikan promo. Nah, pada saat itu mereka akan mencatat jumlah demand dari konsumen dan misalkan menu apa saja yang dicari, yang dipesan oleh konsumen, itu akan dicatat dan diterapkan di bulan berikutnya. Itu menggunakan simulasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau belum jelas, kalian nanti bisa baca-baca dari sumber yang lain. Nah, ini komponen atau elemen dari observasi. Saat kalian mengobservasi demand yang akan diobservasi itu diberi notasi O. Terus kemudian systematic komponennya diberi notasi S, dan juga random komponen itu diberi notasi R. Nah, kalau systematic komponennya ini bisa dari expected value of demand. Bisa berbentuk level. Ya, level ini demand yang tidak terpengaruh dengan seasonal atau tidak terpengaruh dengan musim. Contohnya kebutuhan baju, biasanya baju kalau di Indonesia sendiri kalau di baju di Indonesia terpengaruh dengan musim. Biasanya musim pada saat liburan atau musim lebaran atau musim hari raya agama itu biasanya mempengaruhi jumlah permintaan dari baju. Nah, yang jumlah permintaan yang terpengaruh dengan seasonal atau musim ini bisa masuk ke seasonal dan juga trend. Kalau contoh dari level sendiri yang tidak terpengaruh dengan seasonal atau yang tidak terpengaruh dengan musim biasanya adalah FMCG atau kebutuhan misalkan untuk daily needs yang berupa sabun, terus ada juga kosmetik, skincare, dan juga segala macamnya itu biasanya tidak terpengaruhi seasonal, tapi lebih terpengaruhi ke promosi dari perusahaan. Nah, jadi
Kalau yang contohnya skincare, kosmetik, terus kemudian sabun, ini bisa dihitung dengan level. Karena mereka biasanya bentuknya lebih ke horizontal. Kalau tren ini sendiri biasanya bentuknya lebih ke kurva, lebih ke line yang ke atas bentuknya, atau biasa penurunan. Sementara kalau seasonality ini biasanya fluktuatif. Kurvanya lebih kurva atau tren biasa berbentuk fluktuatif. Jadi kadang naik, kadang turun, tergantung dari musimnya. Ini untuk yang systematic component, terus kemudian ada random component. Ini yang harus kalian hitung. Nah, berdasarkan dari level, trend, dan seasonality tadi. Kemudian ada yang terakhir ada forecast error. Kalau tadi ada regresi linear yang saya sebutkan. Nah, observed demand ini adalah Y-nya. Kemudian systematic component ini adalah konstantanya. Kemudian ada random component ini yang terkait dari masing-masing seasonal partnya dan juga ada errornya. Oke. Selanjutnya, udah setengah 12. Nah, selanjutnya basic approach. Ini kalian bisa menentukan tujuan diadakannya forecasting. Nah, kemudian bisa mengintegrasikan antara demand dan juga forecasting untuk perencanaan produksi dan juga procurement. Nah, selanjutnya bisa faktor-faktor yang mempengaruhi dari demand tadi, peramalan demand tadi, faktor yang dari luar, terus kemudian ada juga kalian bisa memprediksi level dari agregat tadi dalam 1 bulan itu berapa, terus kemudian juga menghitung performansi dan juga errornya. Performansi ini terkait confidence levelnya. Error terkait ya errornya itu tadi. Nah, makanya dari performansi pasti confidence level pasti terkait sama errornya. Nah, selanjutnya ini untuk yang time series forecasting bisa menggunakan metode multiplikatif, bisa menggunakan additive, dan juga bisa menggunakan mixed. Kalau yang di sini apa ya? Saya sebenarnya masih bingung antara harus menjelaskan ini ke kalian atau tidak. Saya jelaskan ini aja ya. Pokoknya time series ini terkait sama waktunya. Rumus-rumus yang mau kalian gunakan antara multiplikatif, additive, atau mix nanti akan terkait sama kondisi dari perusahaan kalian. Tapi biasanya orang-orang menggunakan time series ini pakai software. Jadi kalian tidak perlu lagi harus menghitung rumus menggunakan menggunakan S-nya terus kemudian level kali trend kali seasonal faktornya, tidak perlu lagi karena yang biasa digunakan itu adalah moving exponential smoothing dan juga moving average. Ini contoh dari static methods-nya. Nanti kalau misalkan kalian ingin mengambil konsentrasi operasi, kalian bisa pelajari ini lagi nanti pada saat penulisan tesis. Ini contoh untuk yang tertera di bukunya Sunil Chopra. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk skala UMKM bulanan, atau misalkan dalam 1 tahun dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada kuarter 1, 2, dan 3. Ada kuarter yang pertama, kuarter kedua, kuarter ketiga, dan kuarter keempat di akhir tahun. Nah, periode sendiri ini dihitung per kuarternya atau bisa per bulannya. Dan estimasi demand-nya ini sudah didapat. Nah, ini adalah contoh yang seasonality. Ada saatnya dia demand-nya tinggi, ada saatnya demand turun. Atau kalau kita bisa bilang trennya fluktuatif, demand-nya fluktuatif. Dan ini ada actual demand. Nah, kemudian kalau yang untuk berbentuk level, demand yang tidak terpengaruh dengan seasonal atau musim, bentuknya akan lebih cenderung ke horizontal. Jadi mereka relatif sama dari masing-masing periode, dari mulai 1 sampai periode ke 10.
Nah, ini untuk menghitung seasonal factors, sepertinya tidak perlu saya jelaskan, dan ini juga adaptive forecasting-nya. Ini ada rumusnya juga, ada step-stepnya juga. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk mahasiswa jurusan teknik. Biasanya mereka harus ada perhitungan untuk teknik, misalkan mesin, teknik industri, atau yang biasanya apa ya, yang lebih ke operational research, mereka akan menghitung moving average untuk mahasiswa. Tapi biasanya kalau perusahaan, mereka lebih suka menggunakan exponential smoothing. Karena errornya bisa diatur. Jadi confidence untuk model mereka atau estimasi mereka lebih tinggi. Ini ada rumus-rumusnya. Seharusnya ini sudah dijelaskan di mata kuliah manajemen operasi bisnis, kalau nggak salah. Dan ini contoh perhitungan untuk di data supermarket. Ini contohnya. Saya jelaskan aja yang atau ini kalian bisa pelajari sendiri, sebenarnya ini lebih mudah. Karena untuk moving average, dia cuma dibagi jumlah periodenya, jumlah bulannya. Untuk bisa memprediksi bulan selanjutnya. Nah, terus kemudian ini simple eksponensial dengan contoh yang dari data yang sama, data supermarket untuk prediksi demand susu. Ini bisa menggunakan rumus yang ini, kemudian dihitung juga errornya. Nah, ini summary dari forecasting method. Kalau yang moving average biasanya tidak ada trend atau tidak ada seasonal factors. Kalau simple exponential smoothing itu juga, karena dia masih mendekati rata-rata. Kemudian kalau untuk Holtz dan Winters, ini ada trennya, tapi tidak ada seasonality kalau yang Holtz. Sementara kalau Winter, itu ada seasonal factors. Winters model ini biasanya untuk produk-produk yang terkait sama musim itu, kalau yang di luar negeri, fashion atau baju atau jaket, itu pasti terkait dengan musimnya. Musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim gugur. Pasti mereka akan menggunakan data trend dan seasonal factors. Nah, ini untuk sama seperti yang tadi, ini contoh perhitungannya menggunakan Excel. Moving average-nya oke, saya skip aja. Uncorrelated. Ini juga saya skip. Nanti kalau misalkan kalian tertarik dengan rumus-rumusnya dan perhitungan-perhitungannya, silakan kembali lagi ke ini, atau kalian bisa download sendiri bukunya Sunil Chopra. Dan ini tadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kalau misalkan kalian punya lini produk yang banyak, punya beberapa komponen untuk memproduksi satu unit produk, kalian pasti butuh bantuan yang namanya ICT. Kalian pasti butuh bantuan yang namanya teknologi, software, atau tools yang bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi kalian hanya perlu menyediakan historical time series data. Nah, nanti yang akan memprediksi adalah sistem atau tools atau software. Nah, biasanya ini pakainya software SAP atau ERP. Terus kemudian real time updates, oke, facilitate demand planning, oke. Nah, kemudian kalau untuk supply chain management sendiri, dia pasti erat kaitannya dengan manajemen resiko. Atau manajemen proyek juga. Karena apa? Resiko ini berasal dari error perhitungan kita. Errornya semakin besar atau errornya semakin signifikan dengan model prediksi kita, pastinya nanti akan mempengaruhi penjadwalan produksi kita dan mempengaruhi procurement kita. Salah prediksi satu saja pasti akan mempengaruhi semua agregat planningnya. Tuh untuk risikonya yang pertama. Terus kemudian ada common factors, long lead times, waktu yang lebih panjang untuk menyediakan penambahan produk yang harus tersedia di gudang.
itu akan terpengaruh dengan seasonal factors juga. Terpengaruh juga dengan berapa daya tahan produk kita. Ini terkait dengan kalau misalkan untuk FMCG atau consumers good. Nah, ini bisa terkait juga dengan intermediaries. Kalau misalkan perusahaan kita procurement-nya dialihkan ke perusahaan lain atau kita bisa pakai third party. Ini resikonya kalau kita cuma punya satu supplier. Pasti kalau satu supplier terlambat, sistem penjadwalan produksinya pasti akan terlambat. Lead waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan stok, penambahan stok di gudang itu juga pasti akan terlambat, dan juga sales nantinya target salesnya pasti juga akan mundur. Konsekuensinya atau risiko yang dihadapi perusahaan lain atau kompetitor bisa mengeluarkan produk yang sama lebih dulu. Nah, karena itu saya dan Pak Lutfi bilang dari awal harus ada integrasi dari front end hingga ke back end-nya. Dan juga harus ada cadangan plan-nya. Baik di operasional dan juga di supply-nya, procurement-nya. Itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada mitigation strategies. Jadi strategi pencegahan untuk meningkatkan responsiveness. Jadi kalau misalkan ada perubahan dari eksternal yang bisa mempengaruhi prediksi kita, misalkan prediksi Salesforce location, nanti kita bisa cepat beradaptasi. Oh, berarti harus diproduksi pada bulan November harus diturunkan misalkan 5% atau 10% atau 30%. Jadi perusahaan harus cepat beradaptasi, harus cepat tanggap dengan seasonal factors dan juga external factors tadi. Ini ya, fungsinya adalah untuk meminimalisir resiko. Nah, ini ada forecasting in practice. Biasanya membangun kerjasama untuk forecast. Biasanya sih kalau untuk perusahaan multinasional, mereka akan menggunakan jasa market research yang lain untuk membantu mereka memprediksi berapa jumlah permintaan. Ini misalnya untuk produk-produk luxury atau produk-produk off-season. Nah, kemudian kalian juga harus menyediakan data yang benar-benar memiliki makna. Jadi data yang akurat, sehingga nanti model prediksi kalian akan akurat juga. Nah, terus kemudian yang terakhir, kalian harus bisa membedakan demand dan sales. Ada yang bisa ngasih opini nggak? Perbedaan antara demand dan sales itu di bagian apanya? Ada nggak? Ada yang mau berpendapat? Sama permintaan. Saya deh Bu, boleh nggak Bu? Oke, silakan. Kalau demand itu kan lebih ke permintaan ya Bu, permintaan dari masyarakatnya. Jadi kayak itu tuh masih data permintaannya aja, belum tentu mereka tuh bakal membeli produk atau barang jasa yang kita jual. Nah, kalau penjualan itu berarti udah masuk ke mereka tuh udah membeli pembelian barang yang kita jual sih Bu. Jadi kalau demand itu belum tentu mereka membeli, tapi itu mereka inginkan, seperti itu Bu. Oke, benar banget yang dibilang sama Leo. Nah, tapi ada satu karakteristik lagi. Kalau di supply chain, yang namanya demand, itu masih berupa angka perhitungan mentah. Kalau dia sudah berupa angka sales, itu adalah angka yang bisa disediakan, angka produk yang bisa dijual dari perusahaan yang sudah disediakan. Jadi nanti akan ditransfer ke distributor. Kalau demand itu masih berapa jumlah yang harus disediakan oleh perusahaan. Kalau sales, berapa jumlah yang bisa disediakan oleh perusahaan. Gitu. Itu untuk karakteristiknya. Nah, kemudian ini ada perbandingan dari beberapa teknik forecast
Ini nanti kalian bisa baca sendiri. Duh, maaf ini gambarnya kurang jelas karena ini sebenarnya ada di buku Bauer Sachs di tahun 2013, tapi dia bukunya jarang bisa ditemui, buku yang originalnya jarang bisa ditemui, dan juga yang e-book yang originalnya, e-book dalam kualitas yang bagusnya juga jarang sekali bisa dicari di internet. Ini pun saya juga kesusahan bacanya, tapi intinya sebenarnya ada beberapa limitasi tergantung dari kondisi perusahaannya dan juga seasonal factors-nya dari demand tersebut, dari bisnisnya. Nah, dari masing-masing moving average, eksponensial, kemudian time series, regression, dan multivariate, ini ada limitasinya yang biasanya dipakai untuk mahasiswa untuk penelitian atau akademisi itu biasanya moving average, sementara exponential smoothing itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan. Time series biasanya untuk skala yang lebih besar, skala ekonomi yang lebih besar. Terus kemudian regression ini bisa juga sama dipakai untuk akademisi dan juga bisa untuk skala ekonomi yang menengah. Sementara kalau multivariate ini lebih advance lagi. Multivariate bisa pakai eksponensial dan bisa juga pakai regresi. Karena tadi ada faktor dari eksternal dan juga ada faktor dari internal. Ini dia bisa dihitung menggunakan kuantitatif multivariate analysis. Ada juga di statistical business. Nah, ini slide yang mau saya jelaskan, sudah cukup sampai di sini. Sebentar saya ingin ngasih contoh. Kelihatan nggak Excel yang saya share? Terlihat. Kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya? Kalian tahu nggak sih ini data apa? Coba di sini ada klasifikasi, terus trade flow, ada reporternya, dan juga ada partnernya. Indonesia, Malaysia, Thailand, terus kemudian ini ada customs-nya, ini ada komoditasnya, all commodity. Nah, ini ada trade value. Ada yang mau nyoba nebak ini data apa? Ada yang mau nyoba nebak? Pernah nggak lihat data seperti ini? Belum, Bu, belum pernah. Belum pernah. Oke. Ini adalah data commerce trade antar negara. Data ini saya dapatkan dari UN World Trade Organization kalau nggak salah. Dan juga ada data dari luar yang bisa diakses oleh publik. Nah, di sini partner untuk ekspor dan impornya ini adalah saya batasi, saya filter Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Dan juga Filipina, sementara partnernya itu ada dari negara-negara Portugal, terus kemudian ada Luxembourg, ada Latvia, ada Germany, dan juga yang lainnya. Terus kemudian bisa juga komoditasnya ada berapa dan nilai dari perdagangan. Sebenarnya data seperti ini bisa digunakan untuk supply chain management, tapi skala ekonominya besar. Skala ekonomi besar menggunakan time series data. Di sini ada tahunnya kalau nggak salah. Nah, ini ada tahunnya. Data dari tahun 2020. Ini terbatas tahun 2020 saja. Nah, sementara 10 tahun ke belakang juga ada di database-nya. Ini bisa, kalau misalkan kalian ingin mempelajari tentang supply chain management tapi skala besar nasional atau skala internasional, kalian bisa menggunakan data-data
Nanti coba saya share linknya yang bisa mencari datanya di mana. Oke, sekian kalau materi yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Bu mau nanya Bu, Oke, silakan. terkait yang tadi Bu demand method, kan tadi Bu ngejelasin kita tuh ngelihat action dari kompetitor sebelumnya ya Bu. Nah itu tuh kita melihat Betul. actionnya aja atau nganalisis action dari kompetitornya aja, atau kita juga kayak nganalisis dari actionnya itu, nah demand dari customer itu banyak atau enggak sih Bu. Nah kalau kita apa ya nganalisis sampai di mana gitu, gimana ya Bu cara kayak bisa tahu apa ya demand dari action yang telah dilakukan oleh kompetitornya itu kayak gimana Bu? Untuk skala bisnis yang bagaimana? Skala bisnisnya? Ini sih Bu kayak skala bisnis startup gitu Bu, sama-sama ada misalnya kayak sama-sama dalam e-commerce online gitu Bu. Oke, saya ambil contoh misalkan Tokopedia ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Cara Tokopedia dan misalkan ada coba saya bandingkan antara Tokopedia dan salah satu bisnis yang masih merintis yang baru, skala yang masih kecil, startup yang baru, misalkan dari mahasiswa. Nah, Tokopedia karena dia sudah punya finance yang stabil, keuangannya stabil, mereka akan meng-hire orang. Mereka akan menggunakan data dari Morgan, terus kemudian data dari Nielsen, dan data dari market research agency yang lain. Karena kalau kita ingin melihat perilaku dari kompetitor, kalau kita ingin memasang spy ke bisnis lain, kalau kita meng-hire dari orang kita sendiri, itu akan terkena batasan dari sisi hukum. Mata-mata bisnis itu ada pembatasan hukumnya sendiri. Tapi kalau misalkan kita meng-hire orang yang dari agency, karena mereka agency market research, mereka otomatis punya klien-klien dengan model bisnis yang hampir sama, dan mereka pasti bisa mengakses konsumen atau pelanggan yang sama. Nah, data-data ini yang di-keep oleh si market research agency tadi. Kalau Tokopedia bisa langsung membeli data ini. Dan juga ada interpretasinya juga, insight-nya juga. Nah, tapi kalau untuk skala bisnis yang masih kecil dan mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan insight, cara mendapatkan perilaku dari kompetitor atau strategi apa yang direncanakan sama kompetitor, itu kalian yang pertama bisa menggunakan internet, terus kemudian yang kedua kalian bisa menggunakan opini, informasi yang ada di pelanggan. Nah, kalau misalkan kalian ingin merilis satu produk baru misalkan, sementara kalian tidak tahu produk ini punya kesamaan nggak sih dengan kompetitor-kompetitor yang lain, produk ini punya keunikan nggak sih apabila dibandingkan dengan produk yang produk serupa dari kompetitor lain, kalian bisa menggunakan sisi dari konsumen, informasi yang di-keep sama konsumen. Konsumen lebih tahu semuanya. Konsumen karena mereka suka membanding-bandingkan antara satu produk dengan produk yang lain, antara benefit yang ditawarkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, oleh karena itu, di statistika atau di riset atau penelitian-penelitian yang lain, sangat diutamakan kalian mengumpulkan responden atau mendapatkan suara dari customer sebanyak-banyaknya, seheterogen mungkin, secara lebih luas. Fungsinya adalah itu tadi, supaya kalian bisa menggali apa saja yang ada di konsumen. Karena biasanya karakteristik konsumen yang homogen, perilaku mereka, informasi mereka, atau opini mereka itu kemungkinan sama. Tapi kalau misalkan kalian bisa mendapatkan customer voices atau suara konsumen yang lebih luas, kalian bisa mendapatkan
info, bisa mendapatkan perilaku, bisa mendapatkan pokoknya insight-insight yang kemungkinan tidak bisa kalian dapatkan kalau kalian sendiri yang langsung mengamati si kompetitor. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Pak Lutfi ada mau ditambahkan dari pertanyaan Leo? Gimana, sudah jelas belum Leo? Udah, tapi kalau begitu market research agency itu emang boleh menyebarkan data research gitu, Bu? Emang Boleh. Emang boleh. nggak melanggar dijual. hukum? Gimana? Nggak melanggar hukum memang itu, Bu? Enggak, karena untuk market research sendiri mereka sudah ada payung hukum yang menaungi bisnis ini. Jadi semua data-data terkait pergerakan kompetitor itu sama servis mereka sendiri. Itu bagian dari salah satu servis mereka. Akan tetapi ya, mereka kemungkinan di reportnya mereka tidak akan menyebut perusahaan, misalkan mereka ingin memberikan report ke Tokopedia. Nah, Tokopedia ingin report tentang kompetitornya, yaitu Shopee, terus Lazada, Blibli, segala macamnya, mereka ingin report itu. Nah, tapi di market, saya ambil contohnya Nielsen nih. Tokopedia beli report kompetitor dari Nielsen. Nielsen akan memberikan report yang seaktual mungkin, seakurat mungkin, akan tetapi nama dari perusahaan-perusahaan ini, kompetitornya disamarkan. Nah, tapi bagian si Tokopedia sudah pasti ngerti, oh ini pasti berbicara tentang si Lazada. Oh ini pasti strategi atau karakteristik dari si Shopee. Pasti sudah bisa menebak. Gitu. Kalau market research nggak apa-apa. Ada payung hukumnya sendiri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.